Dan kita masih lanjutkan terkait dengan dialog kita mewaspadai bunuh diri pada anak. Itu mungkin tadi yang kita bahas agak itu hanya segelintir cerita yang memang hal ini bisa sampai terjadi. Namun kita akan lebih meluas secara luas bagaimana kita seorang ibu nanti ke depannya mungkin ayah ibu atau mungkin yang sudah bercerai bisa hati-hati sekali untuk menjaga perasaan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Kalau kita melihat dari komunikasi antara kedua orang tua, misalnya seorang anak ini ngambek, kalau sedikit mungkin mengacu pada Aga tadi kan dia sempat kebablasan tidur. Nah, apakah yang harus diantisipasi kepada orang tua ketika menganggap oh anak ini tidur, ternyata tidak begitu? Bagaimana? Jadi saya kira perlu diwaspadai perubahan-perubahan perilaku ya, yang tidak biasa menjadi biasa, yang biasanya dia periang, ya kan? Jadi dia tidak periang. Yang biasanya pulang sekolah langsung cari makanan, buka tudung saji dan sebagainya. Bahkan marah-marah kalau misalnya lauknya tidak disiapkan. Nah, tapi beberapa hari misalnya tidak terlihat seperti itu, kan perubahan-perubahan perilaku. Saya kira itu yang harus diwaspadai. Karena pasti ada latar belakangnya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita berkomunikasi dengan baik, terus kemudian anak meresponnya dengan baik, lalu kemudian kita anggap itu sudah selesai semua. Oleh karena itu menurut saya perlu ada pengetahuan yang cukup, paling tidak melihat perubahan-perubahan perilaku yang biasanya tidak mimpi buruk menjadi mimpi buruk. Bisa saja bukan karena broken home, latar belakangnya. Bisa aja karena tekanan kelompok seperti apa yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang ini, bullying gitu ya, perundungan, sehingga dia temannya juga sudah mengiculkan, temannya juga sudah tidak lagi mengajak bicara, akhirnya dia menyimpulkan dirinya sendiri, oh saya tidak berguna ternyata hidup. Apalagi misalnya kalau dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dengan ibu karena berpisah secara hukum dan sebagainya, itu juga bisa membuat dia, oh saya ini sudah tidak berarti lagi dan sebagainya. Itu artinya secara umum bisa begitu, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan, itu tadi bisa saja pemicunya karena mungkin dia ditekan oleh kelompok, akhirnya dia melakukan. Baik, kalau Mbak Sani sendiri ya, jadi perubahan perilaku itu bisa memang ada dua jenis, yang terlihat sekali, ada yang memang samar-samar. Nah, yang terlihat sekali tentunya orang tua dan keluarga perlu mengantisipasi apa yang terjadi dengan anak dan memahami apa yang dirasa atau peristiwa apa yang dialami anak. Betul. Tapi ada perilaku yang memang sama-sama tidak kelihatan, bahkan terkesannya memang sesuatu yang positif. Nah, ini yang memang agak sulit untuk dideteksi. Untuk deteksi. Dan saya berpikir bisa juga jadi kecolongan karena kita juga tidak memperlihatkan anak tidak memperlihatkan sesuatu yang memang ekstrim seperti itu. Nah, ini yang mungkin saja yang sangat sulit orang dekat pun mengidentifikasi itu sebagai sesuatu potensi masalah begitu. Namun secara umum betul sekali Pak Aris bilang bahwa trigger itu bisa bermacam-macam. Ada bullying, ada merasa dia tidak berguna, ada juga masalah bingung dalam berinteraksi dan sebagainya, itu banyak sekali sampai faktor-faktor yang dia lihat dari film atau media yang memberitakan bunuh diri terlalu berlebihan bisa memancing romantisme untuk bunuh diri. Ini yang juga luar biasa harus diantisipasi bahwa anak remaja yang sangat menjiwai bunuh diri itu sendiri itu bisa melakukannya. Itu tapi Mbak Sani secara psikologis mereka berani. Berani, mereka berani. Secara psikologis apakah mereka betul-betul bisa untuk melakukan hal ini gitu? Kok ada rasa keberanian untuk mengakhiri hidupnya begitu? Iya, jadi ketika ada intensitas yang tinggi terhadap ketidakberdayaan seseorang, ada juga menimbulkan jadi depresi, kemudian ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah yang dialami, itu bukan masalah berani atau tidaknya, tetapi seorang punya ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan melenyapkan nyawanya. Jadi bunuh diri juga bisa dilakukan sebagai solusi saat itu yang dipikir paling efektif untuk menyelesaikan masalah, padahal itu keliru. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah punya hasrat untuk bunuh diri, namun ada orang terdekat yang mengajak bicara, memahami perasaannya, bisa saja hasrat bunuh diri itu berubah menjadi kembali untuk hidup. Nah, di situasi itulah yang penting sekali seseorang anak itu memang ada orang terdekat yang memahami perasaannya. Nah, seringkali ini kasus umum ya, tidak terkait dengan kasus-kasus yang spesifik, banyak sekali orang tua itu tidak memahami perasaan anak. Anak itu dianggap berlebihankah atau terlalu di over perception lah, sehingga orang tua mengignore perasaan anak, padahal
perasaan anak itu adalah anak, bukan kita yang merasakan tapi anak. Oleh karena itu kita harus menghormati perasaan anak, kita mengakui dan kita kemudian memberikan masukan, memberikan penguatan dan masukan sehingga anak merasa ada yang merasakan apa yang saya rasa. Itu saja sudah membantu seorang anak lepas dari masalahnya, walaupun masalahnya sendiri masih ada. Tapi diakui perasaannya itu adalah salah satu solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah anak, walaupun hanya baru di awal saja. Mendengarkan, artinya mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik orang tua ini, begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terkait dengan tadi yang sudah dibicarakan bahwa sebetulnya anak ini butuh didengarkan, menjadi pendengar yang baik. Apakah selama ini, bagaimana dengan, saya ambil sedikit contoh karena tidak hanya satu atau dua saja yang bercerai, masih banyak kasus perceraian lainnya begitu ya. Bagaimana orang tua ini bisa mendengarkan keluh kesah anak ketika memang intensitas bertemu saja jarang, Pak Aris? Pertama tentu, saya menghimbau dari kejadian seperti ini, tidak ada lagi orang tua yang berpisah. Supaya anak tidak menjadi korban. Karena idealnya anak itu bersama kedua orang tuanya. Paling tidak dari sekarang tidak dibenarkan seharusnya berpisah. Saya kira itu yang terbaik itu. Tetapi kalau jalan terakhir harus berpisah, harus mikirkan anaknya dulu, jangan memikirkan kepentingan orang dewasanya. Kalau saya berpisah, nanti anak ini bagaimana? Pasti akan berdampak. Itu menurut pesan saya seperti itu. Karena memang latar belakangnya bukan hanya karena broken home. Ada juga karena putus cinta, ya karena ditolak remaja, cintanya, kemudian dia melakukan bunuh diri lewat minum racun serangga dan sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi yang terpenting dari kejadian ini adalah bagaimana kita orang tua betul-betul mewaspadai perubahan-perubahan perilaku itu. Itu bisa dilihat kok, bisa terlihat. Gitu. Baik, Mbak Sani, kalau kita melihat bagaimana sih seharusnya gaya komunikasi orang tua untuk tadi mungkin satu cerita tentang perceraian. Kalau ini ada satu lagi anak yang dilarang berpacaran, tiba-tiba dia marah dan bunuh diri. Bagaimana cara orang tua untuk menjelaskan bahwa mungkin pacaran itu belum baik dilakukan usia SMP dan SMA, itu belum baik. Tapi ternyata si anak tidak terima dan marah. Bagaimana komunikasi yang baik? Ini salah satu. Memang betul ya. Jadi kasus bunuh diri karena putus cinta atau karena ditolak cintanya atau karena tidak diperbolehkan itu juga termasuk menduduki posisi yang cukup tinggi ya di dalam kasus melatar belakangi bunuh diri. Yang terpenting di sini begini, orang tua harus tahu kepada siapa dia berbicara. Kalau kasusnya adalah kita berbicara pada anak, marilah kita mengadakan dialog dua arah. Jadi apalagi anak remaja yang terkadang tidak mau instruktif. Ya, bagi dia instruktif itu adalah sangat tidak mengenakan, tidak membuat dia nyaman dan menutup dialog itu sendiri. Sementara kita butuh mendengar apa yang dirasa, apa yang dialami seorang anak. Jadi menurut saya, ketika anak seorang menginjak remaja, marilah kita menjadi be a good friend. Jadilah teman yang baik. Nggak ada salahnya kalau anak sedang hobi apa kita ikut-ikutan supaya apa frekuensinya sama. Ketika anak merasa ibu kita, bapak kita frekuensinya sama, dia akan nyaman menceritakan apa yang dia rasa. Jadi kita tidak sebagai orang tua yang otoriter, yang saya bicara kamu dengar atau kamu dengar apa yang saya bicarakan, itu terputus semua komunikasi. Jika ada satu anak yang merasa belum percaya atau yakin untuk menceritakan keluh kesahnya, apa yang salah dalam hal itu? Kalau anak belum build the trust, yang terpenting orang tua harus mengadakan approach dulu. Jadi tidak langsung menanyakan apa yang dirasa, tapi melakukan approach. Jadi marilah kita hangout bersama anak, kan nggak ada salahnya berdua berkualitas, karena kuantitas mungkin zaman saat ini udah sangat sulit quantity untuk bertemu. Tapi kualitas itu yang kita harus kita pelihara. Weekend makan es krim berdua, ya kan, laki-laki dengan ayahnya, boleh juga dengan anak perempuan dan sebagainya. Berbicara dari hati ke hati, mulailah dari apa yang kita rasa, apa yang kita alami dari orang tua, sehingga anak bisa terpancing juga menceritakan apa yang dia rasa. Nah, trik dan strategi ini harus yang dimiliki oleh orang tua. Jangan orang tua zaman dulunya tidak begitu dan dia mengcopycat semua itu menjadi bulat-bulat dilakukan, padahal zaman sudah berubah begitu ya. Jadi orang tua harus berinisiatif untuk berkreasi. Iya, bisa saya bertanya sederhana misalnya. Nah, apa yang menyenangkan hari ini di rumah setelah ibu tadi meninggalkan rumah, dan apa yang tidak menyenangkan. Jadi ada peluang memberikan kesempatan anak bercerita apa yang dia rasa. Kalau tiba-tiba kita datang dari kerja langsung kemudian PR-nya sudah selesai belum? Tidak tanya ini akan semakin ketakutan. Tapi kalau pertanyaan dengan halus misalnya, "Nak,
waktu ibu saya tinggal kerja tadi apa yang menyenangkan Betul. dan apa yang menyedihkan. Dia akan bercerita sehingga ada dialog di situ. Iya. Gitu loh. Oke, kalau dari Mbak Sani sendiri sebagai psikolog sudah menemukan banyak. Seperti apa orang tua sekarang? Apakah otoriter atau memang banyak melakukan dialog? Yang saya bisa simpulkan, orang tua sekarang mestinya harus butuh pendidikan menjadi orang tua yang baik. Baik. Oke. Ya, karena pendidikan orang tua itu tidak diambil dari mereka sekolah. Betul. Itu harus dicari. Jadi kalau yang kesimpulan saya adalah kurangnya memang pengetahuan dalam mendidik anak. Jadi Baik. ambil sana, ambil sini, kadang-kadang dengar dari tetangga dan sebagainya. Tapi marilah juga kita Mencari tahu. datang dengan di seminar, membaca Ilmu, artikel-artikel, kemudian juga bisa berkonsultasi, sekedar sharing. Terus terang, datang ke psikolog aja dianggap sebagai sakit jiwa, padahal itu bukan. Padahal bukan, itu sharing. Iya, Siapapun iya. bisa datang ke psikolog iya. gitu ya. Kesadaran Bercerita. itu minim sekali. Tapi memang juga sudah banyak perubahan-perubahan yang kita lihat dari orang tua masa kini yang juga mengikuti perkembangan zaman. Walaupun saya juga nggak setuju dengan yang terlalu orang tua yang terlalu Itu terlalu over. begitu, Over, sehingga oke. anak belum bisa nyetir dikasih Iya. izin Mobil, untuk nyetir, mobil. anak minum wine bersama-sama, itu juga saya pikir terlalu kebablasan. Oke. Marilah kita menjadi orang tua yang bijak, karena anak akan belajar dari apa yang dia lihat, Oke. ya. Dan orang tua menjadi role model bagi anak yang akan diikuti seumur hidupnya, seperti itu. Baik, terakhir Pak Aris, kalau kita melihat bagaimana peran sekolah dalam hal ini, apa yang harus dilakukan sekolah, approach untuk mendekati anak, mempertemukan orang tua dan guru anak, dan mungkin dalam hal ini bagaimana caranya Ya, saya sekolah? kira selain orang tua tentu kan orang tua atau rumah itu kan waktu anak di situ. Lalu lingkungan yang kedua kan sekolah. Saya Iya. kira peran guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, tetapi juga kerjasama emosional, kemudian juga melihat potensi-potensi energi remaja yang mulai umur 12 berubah 13, itu apa yang perlu difasilitasi. Betul. Ya, kemudian juga bicara tentang energi biologis, ya, Iya. bicara tentang idola dan sebagainya. Itu harus peran guru juga harus di situ. Disitulah guru pembimbing itu berperan di situ. Saya kira lingkungan sekolah juga bukan hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga adalah memberikan arahan-arahan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya menyenangi seseorang lawan jenis, kemudian nanti akan berdampak seperti itu. Saya kira peran guru penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan yang cukup supaya berlomba sains dan sebagainya. Oke. Itu penting, tapi Sangat boleh ya Boleh, berbicara boleh dengan saja. guru BK-nya bahwa saya suka sama si A, suka sama si B, harus Boleh. bagaimana? Nah, guru harus menjadi bagaimana? menjembatan di Ya, situ, oke. gitu. Baik, itu informasi luar biasa terkait dengan kejadian yang memang sudah tadi kita sampaikan bersama, apalagi melihat semoga kedepannya tidak ada lagi perceraian antara orang Saya tua. harap seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama Komnas kita prihatin terhadap almarhum, ya, keluarga besar dari almarhum Baik. Angga, ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada informasi-informasi yang simpang siur. Baik, dan mungkin kesimpulan bisa ditarik adalah jadilah orang tua yang bisa mendengarkan anaknya. Betul. Dan hindarilah perceraian, dan juga guru menjadi teman yang baik di sekolah. Terima kasih Pak Aris Terima kasih. Merdeka Sirait dan juga Mbak Sani Budiantini sudah hadir bersama kami memberikan informasi dan pandangannya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini di Adapa Berita. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yasir Syarifah, sampai jumpa.